hari ini kita akan belajar tentang Porta Santa yang akan nanti disampaikan oleh guru kita, pengajar kita, dan beliau ini adalah seorang Romo yang tidak asing di tengah-tengah kita. Beliau lahir di Kuningan pada tanggal 30 Juli 1980, ditahbiskan menjadi Romo pada tanggal 8 Desember 2009 dan mulai berkarya di Subang 30 Juli 2016, dan juga beliau sangat disayangi oleh Monsinyur, di mana Monsinyur mempercayakan beberapa jabatan sama dia. Saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Unio Keuskupan Bandung dan juga sebagai Ketua Komisi PSE, dan tidak kalahnya lagi sebagai Pastor Paroki Kristus Sang Penabur Subang. Mari kita sambut guru kita, pengajar kita pada malam hari ini, Romo Sigit Setiantoro. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih Romo sudah berkenan pada malam hari ini untuk memberikan pengajaran tentang Porta Santa, dan kami berikan waktu kepada Romo untuk menyampaikan materinya kurang lebih 30 menit dan 10 menit nanti untuk tanya jawab. Tidak berlama-lama, mari kita dengarkan pengajaran dari guru kita, dari Romo Sigit. Kepada Romo kami berikan waktu dan kesempatan. Baik, selamat malam semuanya. Tadi saya diperkenalkan bisa berbicara dengan makhluk lain. Saya kira makhluk halus tadi yang mau disebut. Ternyata dengan tanaman. Bukan apa-apa Bapak Ibu. Bicara dengan tanaman itu lebih enak daripada bicara dengan orang. Ya. Bicara dengan orang kan seringkali capek, ya. Dengan tanaman itu lebih enak. Hari ini kita bersama-sama belajar tentang Porta Sancta. Bapak Ibu umat, rekan-rekan muda yang di paroki ini, kira-kira ya tahulah gambaran tentang situasi di gereja kita. Kira-kira kalau saya tanya, di antara semua pintu di gereja kita, di komplek gereja kita, mana pintu yang paling Anda takuti? Mana Pak? Pak Ambar? Kita tidak punya kamar mayat Pak. Pintu pengakuan. Wah, betul sekali. Jadi yang menakutkan di sini itu bukan pintu ruang peti. Pintu ruang peti ada di seberang toilet sana, ya. Tadi aja ada petinya di sana, ya. Itu ceritanya ada yang beli nggak jadi, nggak cocok ukurannya. Jadi kalau ada yang mau beli boleh, masih ada di depan itu. Tadi nggak muat, jadi tidak jadi dipakai. Nah, tenang saja itu belum dipakai, jadi bukan bekas, hanya sempat dikeluarkan lalu tidak muat, ya sudah. Akhirnya tidak jadi diambil. Saudara-saudari yang terkasih, kita membahas belajar tentang Porta Sancta, tentang pintu suci. Saya menyiapkan cukup banyak slide, tetapi tidak akan semua saya sampaikan, ini hanya untuk memperkaya saja. Bagian-bagian di awal itu lebih semacam pengantar, tetapi yang paling inti nanti perhatikan, tolong diikuti yang 7 atau 8 slide terakhir. Nah, lanjut. Ini operatornya di mana ya? Ya.
Apa itu pintu? Ya, pintu secara teknis digambarkan seperti ini. Pintu itu ya, ruang terbuka di dalam bingkai yang dapat ditutup oleh panel. Kira-kira itu. Panelnya ini bisa macam-macam, ya, tergantung situasi. Ya, bisa kain itu untuk pengganti panel. Yang penting ada penutupnya, bukan menjadi ruang terbuka yang plong begitu saja. Nah, rasanya ini menjadi gambaran yang cukup membedakan antara rumah dengan hal lainnya yang mirip rumah. Jadi salah satu kriteria rumah itu kalau ada pintunya. Ya, coba nggak ada pintunya, gimana mau masuk? Ya. Mau masuk, mau keluar tidak bisa. Ya. Tetapi itulah yang berbeda dengan misalnya di sana kita melihat ada di Taman Bethlehem ini ada kandang Natal yang bentuknya adalah saung. Nah itu disebutnya bukan rumah, disebutnya saung paling ya, karena tidak ada pintunya. Ada akses untuk masuk tetapi tidak ada bagian yang dijelaskan dengan istilah pintu ini. Ruangan yang ada bingkainya lalu bisa ditutup, bisa dibuka. Lanjut. Oh, sebelum itu ada pertanyaan. Jadi dengan definisi seperti itu mana yang lebih penting kira-kira? Ruang kosongnya atau panelnya? Sebetulnya saya sudah ngasih clue tadi, ya. Mana yang lebih penting? Ruang terbukanya atau panelnya? Ya. Karena tadi panelnya itu bisa diganti macam-macam. Orang zaman dulu bikin pintu pakai bambu. Mungkin tidak ada bambu ya, ditutup pakai kain ya. Sekarang atau setelah itu pakai kayu. Sekarang makin modern, makin praktis ya. Dulu orang pakai Polywood, sekarang pakai WPC ya, yang lebih awet. Jadi itu bisa berganti seiring waktu, tetapi yang selalu ada dan itu menjadi bagian dari pintu dan tidak tergantikan ya ruang terbukanya. Itu kalau kita bicara tentang pintu. Nah nanti kita akan masuk poin ini pada bagian poin terakhir. Berikutnya. Lalu kalau kita melewati pintu, apa artinya melewati pintu itu? Nah ada beberapa hal yang terkait dengan situasi memasuki pintu. Masuk ke pintu yang kita tidak pernah tahu apa yang ada di belakang pintu itu mengandung sebuah resiko. Kecuali kita sudah tahu ya, oh di belakang pintu itu ruangan dapur, di sana banyak makanan ya. Tapi kalau kita tidak tahu ruangan itu, maka ketika kita masuk ke pintu itu berarti sebetulnya itu adalah keputusan untuk mengambil resiko. Kenapa demikian? Kita itu selalu kita itu punya kecenderungan untuk nyaman dengan situasi yang sudah kita ketahui. Untuk beranjak pada situasi yang belum kita tahu itu akan menimbulkan ketidaknyamanan. Perhatikan kebiasaan Anda. Ya, ketika pergi misa, di mana Anda duduk? Kalau belum ditempati orang lain, biasanya duduk di tempat yang kurang lebih sama. Di deret mana ya, atau di sekitar itu. Itu adalah contoh kita itu punya kecenderungan lebih enak berada dalam situasi yang sudah pasti. Nah sementara sesuatu yang ada di belakang pintu itu belum pasti, maka ketika kita mau melewati pintu itu sebetulnya itu adalah langkah untuk mengambil resiko. Lanjut. Yuk lanjut. Melewati sebuah pintu berarti keberanian untuk meninggalkan apa yang sudah pasti, yang sekarang saya ketahui, menuju kepada sesuatu yang tidak pasti. Nah ini apa relevansinya nanti untuk
memaknai kita memasuki Porta Sancta. Lanjut saja, agak cepat saja ini. Nah, kita itu berada dalam situasi, kadang-kadang kita itu harus memilih untuk memasuki pintu padahal kita tidak ingin. Ini saya beri contoh. Kita pernah berada dalam situasi COVID. Ya. Ketika COVID, ya, lalu dengan berbagai macam situasi yang ada, kita mengambil jarak. Tidak mudah untuk datang berkunjung kepada orang yang kita tahu positif COVID. Ya, tetapi sebagai seorang imam, ketika mendengar ada yang sakit COVID, ketika ada yang sakit lalu membutuhkan perminyakan, ya ngeri juga sebetulnya, ngeri-ngeri sedap ya. Pada saat COVID banyak-banyaknya itu ya, kalau saya datang kemungkinan untuk tertular itu besar. Tetapi kalau saya datang, masa saya sebagai imam ya takut untuk datang. Tetapi apa yang waktu itu misalnya membuat saya lalu tetap datang, justru di saat kita berada dalam situasi terpapar COVID itu, kita sedang membutuhkan orang yang bisa meneguhkan. Orang lain kan menjauh ya. Ketika bahkan imam pun menjauh, nah itu saya membayangkan luar biasa penderitaan orang itu ya. Maka saya datang, pertama kalinya datang itu dengan APD lengkap ya. Bisa dibayangkan dengan mantol, dengan itu, baru nyampe depan pintu sudah engap. Waktu itu umat yang menemani saya juga tidak berani masuk, akhirnya nunggu di jalan ya. Tetapi tadi ada situasi yang sebetulnya secara personal, waduh, saya juga tidak bisa menjamin saya kebal terhadap itu ya. Atau contoh lain ya, COVID ini persoalan yang mungkin ekstrim ya. Bisa dibayangkan bahwa ibu ketika imam diminta untuk saya cerita pengalaman pribadi saja supaya tidak mengarang ya. Diminta untuk memberikan sakramen perminyakan, orang dalam keadaan sakit ya. Situasi orang sakit sudah tua, tidak ada yang mengurus. Bisa dibayangkan kondisi kamarnya, baunya ya. Belum kalau sakitnya itu adalah sakit yang memang menular. Nah, dalam situasi itu ya agak mikir juga ya. Tetapi persis pada saat itu biasanya saya akan langsung menegaskan diri menguatkan diri dengan mengatakan orang ini membutuhkan kehadiran saya. Saya tidak peduli ini nanti dia sembuh atau tidak, biar Tuhan yang berkarya ya. Yang penting saya hadir ya. Beberapa dari sakit parahnya lalu menjadi sembuh, beberapa bablas ya, nggak apa-apa, itu kehendak Tuhan ya. Jadi ini kita kadang-kadang berada dalam situasi ini. Lanjut. Next. Nah, kita mau sedikit merunut supaya kita tahu di mana semangat Porta Sancta yang dijadikan sebagai satu paket dengan tahun jubileum ya. Dalam tradisi yang ada Roma misalnya ya, dalam tradisi Romawi, melewati pintu itu artinya masuk di dalam situasi yang najis ya. Karena apa? Di belakang itu ada pandangan orang dalam itu adalah berkumpulnya orang-orang yang suci, orang lain itu adalah orang najis ya. Musuh itu dianggap sebagai orang yang najis. Lanjut ya. Nah, maka ketika tentara Romawi itu pergi berperang,
karena mereka bercampur dengan orang-orang yang najis, ketika pulang itu ada ritual untuk pemurnian. Ya. Ketika kembali, baru pulang dari luar, mereka kembali pasti ada ritual pemurnian. Karena tadi di belakang itu ada pemahaman ketika bertemu, ketika berkomunikasi, bahkan ketika bertempur dengan orang yang bukan Romawi, itu adalah najis. Mereka dinajiskan karena peristiwa perjumpaan itu. Lanjut. Nah, tradisi ini oleh Santo Benedictus itu diteruskan di dalam tradisi hidup pertapa. Jadi kalau pertapa itu bayangkan kira-kira kalau yang di dekat sini suster-suster yang di Lembang itu. Nah, kalau mereka itu hidup sehari-harinya banyak di biara. Tidak banyak berkomunikasi dengan dunia luar, ada yang memang cukup sering tetapi itu satu saja biasanya. Nah, kebanyakan ya di dalam. Nah, tetapi ada anggota rahib yang seringkali diutus untuk pergi keluar. Ketika pergi keluar itu, lalu mereka kembali. Nah, Santo Benedictus itu mengadaptasi tradisi Romawi ini. Artinya apa? Mereka ketika keluar itu dianggap bersentuhan dengan dunia jahat, ya. Lalu ketika kembali harus dimurnikan, harus disucikan. Waduh, hilang. Oke, misalnya ini ya, ada ritual yang dipakai oleh Santo Benedictus di biara. Santo Benedictus dalam aturan di biaranya itu menetapkan begini. Pemurnian itu dilakukan bagi mereka yang baru, para rahib yang baru keluar lalu masuk, lalu mereka itu didoakan, begini doanya. Saudara-saudara, marilah kita berdoa kepada Tuhan agar kepulangan saudara-saudari kita ini dapat bermanfaat bagi mereka. Ya, itu masih mungkin bahasa yang wajar umum. Tetapi lalu setelah itu ditambahkan doa ini. Tuhan yang Maha Kuasa dan Kekal, kasihanilah hamba-Mu dan dalam kasih-Mu yang baik terlukiskan, berkenanlah mengampuni kejahatan apapun yang mungkin telah mereka lihat atau dengar, atau kata-kata sia-sia apapun yang mungkin telah mereka ucapkan. Itu didoakan. Ada rumus doanya dalam bahasa Latin, teksnya ya, tidak usah saya sampaikan, tetapi itu ada di dalam liturgi mereka. Nah, ini diteruskan di dalam kehidupan di biara itu. Lalu dengan mendudukkan latar belakang sejarah ini, kita bisa sedikit memahami kenapa Porta Sancta, pintu suci itu dilekatkan dengan tahun jubileum. Ya, itu maksudnya kenapa ada sejarah itu, kita lebih memaknai bagaimana kaitan dengan tahun jubileum. Roma itu adalah rumah bagi seluruh dunia, secara khusus bagi kita umat Katolik. Bisa diibaratkan begitu. Kota suci bagi kita umat Katolik. Nah, semua orang yang dibebani dengan dosa-dosa tetapi ingin dibersihkan, para peziarah yang datang dari semua tempat, dari semua negara mendekati pintu suci. Dan ketika sambil berdoa dan bernyanyi, mereka berjalan melewati pintu-pintu itu. Mereka memperoleh indulgensi penuh, mereka dimurnikan. Bayangkan ini seperti peristiwa para rahib yang tadi diutus keluar dari komunitas, pulang kembali ke komunitas. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kalau demikian, maka artinya apa? Ketika melewati pintu itu menandakan bahwa seseorang memasuki kembali gereja Katolik dan ingin diselamatkan. Maka makna atau simbol ini sebetulnya tidak hanya berlaku pada pintu suci atau yang disebut Porta Sancta, tetapi juga pada semua pintu utama gereja.
Semua pintu utama gereja itu punya makna untuk mengingatkan kita, mengundang kita dipanggil kepada keselamatan melalui Yesus. Berikutnya, Yesus sebagai pintu. Kristus menyebut dirinya sebagai pintu dan kandang pintu bagi dombanya. Ini ada di Yohanes 10. Ayatnya ada di depan pintu gereja Subang ini, ada di atas ditulis dengan huruf kuningan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat. Ini dari Yohanes 10 ayat 9. Maka tulisan itu nanti ketika tahun jubileum ini lewat, sebetulnya tidak perlu dicopot ya, karena tetap bermakna sama. Setiap kali kita memasuki pintu utama gereja, kita itu diingatkan akan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai pintu. Kristus menyebut dirinya sebagai pintu, dan karena itu dia juga meneguhkan kita. Misalnya melalui Lukas bab 11 ayat 9. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ini sedikit ilustrasi untuk memperkaya. Pada zaman dahulu, tahbisan itu ada tahbisan mayor, ada tahbisan minor. Tahbisan mayor itu imamat, tahbisan uskup, ya, tahbisan diakon. Tahbisan minor itu tahbisan kecil. Tahbisan apa itu? Lektor, akulit, itu ada tahbisannya dulu. Ya. Lalu satu lagi porter. Siapa itu porter? Penjaga pintu. Jadi penjaga pintu saja ditahbiskan. Ya. Koster tidak, porter, ya, namanya porter. Memang tugasnya adalah penjaga pintu. Ya. Dalam tahbisan itu ada rumusan demikian. Uskup menyapa mereka yang akan ditahbiskan sebagai porter itu, penjaga pintu, dengan rumusan berikut. Adalah tugas porter untuk membuka gereja dan sakristi dan membuka buku untuk pengkhotbah. Seperti halnya Anda membuka dan menutup bangunan gereja yang terlihat dengan kunci-kunci material, maka berusahalah untuk menutup bagi iblis dan membuka bagi Tuhan bait Allah yang tidak terlihat, yaitu hati umat beriman. Nah, ini ada sisi yang ingin dihadirkan. Itu bukan hanya sekedar menutup dan membuka secara fisik. Lebih jauh, gambaran berikutnya, gambaran tentang hati manusia. Hati kita manusia memiliki pintunya sendiri, dan jika kita menutupnya untuk hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah, maka disanalah menjadi jalan bagi kita untuk mengalami kehadiran Tuhan. Diteguhkan melalui kitab Wahyu, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudari yang terkasih, kita itu di dalam hidup kita sebetulnya melewati serangkaian pintu. Dari lahir sampai mati. Lahir keluar lewat pintu. Pintu apa? Ya, pintu rahim. Setelah lahir lalu dibaptis, itulah masuk di dalam langkah pertama untuk masuk dalam persekutuan dengan gereja. Nanti diikuti oleh 2 sakramen inisiasi yang lain, tetapi kita melihat secara umum. Setelah dibaptis, pada saatnya sekolah, masuk pintu sekolah dari berbagai macam jenjang sampai lalu kuliah. Pada saatnya orang memasuki kehidupan baru, memasuki pintu kerja, ya, pilihan hidup, bisa bekerja apapun sesuai dengan keinginannya. Kemudian pada saatnya orang menentukan bagaimana panggilan hidupnya, ada yang menikah seperti sebagian besar dari Anda, ada yang menjalani panggilan khusus. Itu pintu juga yang dipilih. Setelah menjalani kehidupan ini selama sekian lama, lalu kita menjadi tua, pada akhirnya kita juga akan masuk pintu.
Secara fisik itu adalah pintu liang lahat, tetapi secara iman kita memaknai itulah pintu menuju kehidupan baru. Maka hidup kita itu ditandai dengan berbagai macam serangkaian pintu, dan itu menggambarkan peziarah itu sendiri sebetulnya, rangkaian yang panjang itu. Nah, sekarang soal pintu suci, soal sejarah saya tidak akan membahas. Anda bisa mencari itu di internet ya, sejarah tentang pintu suci itu kapan dibuka, dimulainya. Nah, saya lebih mengajak Anda untuk memaknai apa yang ditawarkan oleh Paus Fransiskus terkait dengan pemaknaan tentang pintu suci. Apa sebetulnya makna yang ingin dihadirkan dari simbol pintu suci ini? Yang pertama, pintu suci itu memiliki makna teologis sebagai gambar atau simbol dari Kristus sebagai gerbang keselamatan. Nah, ini tadi terkait dengan ayat tadi, akulah pintu, siapa yang melewati aku, masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan ini menjadi apa yang dasar dari apa yang kita imani sebagai orang Katolik. Ketika kita sebagai orang Katolik ya mesti yakin dengan itu. Nah, kalau orang lain tidak yakin dengan itu, artinya orang lain yang menganut agama lain tidak meyakini itu, yaitu urusan orang lain. Tetapi ketika saya sebagai orang Katolik ya harus yakin dengan kata-kata ini, akulah pintu, siapa yang melalui aku maka ia akan diselamatkan. Maka ketika kita ingat itu, lalu kita tidak akan mencari-cari jalan keselamatan yang lain ya, entah lewat dukun lah, entah lewat paranormal lah, entah lewat orang pinter lah. Karena apa? Tadi sudah yakin melalui aku maka aku akan diselamatkan. Itu yang pertama. Ada 7, maka ini bisa menjadi renungan kita. Yang kedua, pintu itu melambangkan undangan untuk pertobatan dan pembaruan. Jadi ketika melewati pintu suci, artinya itulah saat dimana kita membaharui hidup. Maka saran yang dianjurkan bagaimana? Silahkan itu dilengkapi ziarah Porta Sancta itu dengan menerima sakramen pengampunan dosa. Persoalannya adalah tadi seperti yang diungkapkan di sana tadi, ruang pengakuan dosa itu ruang yang paling menakutkan bagi banyak orang. Kalau ada romo pilihannya banyak romo yang tua yang sudah tuli, ya itu biasanya lebih favorit. Realitasnya begitu. Maka saya senang kalau ada lagi pelayanan pengakuan bareng-bareng itu ada romo sepuh beberapa, oh, dia nanti yang antre banyak di sana itu. Ya itu, jadi itu adalah menjadi undangan untuk pertobatan. Yang ketiga, pintu suci itu adalah simbol rahmat Tuhan. Simbol rahmat Tuhan di mana Tuhan membuka diri untuk menyambut kita. Atau lebih spesifik lagi, kerahiman Tuhan. Maka kita tahu pintu suci ini pernah dibuka di luar jadwal rutin. Jadwal rutinnya adalah 25 tahun sekali. Maka pintu suci terakhir sesuai dengan jadwal rutin itu tahun 2000. Itu oleh Paus Yohanes Paulus II. Di luar jadwal itu Paus bisa membuka sesuai dengan keinginan dan keputusan Paus. Nah, Paus Fransiskus itu membuka itu pada tahun 2015 dengan tahun kerahiman ilahi. Tahun luar biasa kerahiman ilahi. Dan memang itu yang mau ditekankan melalui simbol pintu itu, rahmat dan kerahiman Tuhan. Maka ketika kita masuk, kita hendaknya ingat rahmat dan kerahiman Tuhan itu. Yang keempat, ziarah memasuki pintu suci memiliki dimensi komunal dan gerejawi. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu. Jadi meskipun ziarahnya mungkin pribadi, ada yang ziarah pribadi. Di tempat ini kadang-kadang ada yang datang hanya berdua, satu keluarga, ada yang datang sendiri, ada yang datang rombongan juga. Nah, tetapi mau berapapun yang datang, kita datang sendiri atau bersama dengan orang lain,
kita mesti ingat satu hal ini, bahwa kita berziarah ini dengan masuk pintu itu mengingatkan kita akan persekutuan kita dengan yang lain. Ini yang dimaksud dengan dimensi komunal gereja, bahwa kita tidak berjalan seorang diri tetapi bersama dengan yang lain. Yang kelima, pintu itu melambangkan harapan yang mengundang umat beriman untuk mempercayai janji-janji Tuhan dan menemukan tujuan dan arah baru dalam hidup mereka. Nah, rasanya ini sudah menjadi semakin jelas dengan bula yang ditulis oleh Bapak Paus Fransiskus, di mana judulnya harapan tidak mengecewakan. Nah, karena memang salah satu makna dari pintu suci itu adalah mengundang kita untuk tetap berharap di tengah situasi putus asa. Maka di sanalah sebetulnya kesempatan juga ketika kita berziarah memasuki pintu suci itu, kita menyatukan apa yang sedang menjadi pergulatan iman kita, apa yang sedang menjadi pergulatan di dalam hidup kita. Bahkan mungkin situasi-situasi di mana kita berhadapan dengan situasi tanpa harapan. Satukan itu di dalam peziaran ketika memasuki pintu suci. Yang keenam, pintu suci mengingatkan kita akan panggilan untuk membawa perubahan di dunia ini, mewujudkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari. Maka peziaran itu tidak berhenti ketika kita sudah melewati pintu suci, masuk ke dalam gereja, keluar lagi. Ketika kita keluar, di sanalah dimulai peziaran kita selanjutnya, yaitu apa? Waktunya untuk bertindak. Dan itu menjadi satu paket, ya, tidak berhenti ketika kita masuk gereja. Bertindak untuk apa? Untuk membawa perubahan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi masyarakat kita. Terakhir, ketujuh, pintu suci itu adalah misteri kasih Tuhan yang menawarkan tentang kedalaman belas kasih Tuhan dan mengundang untuk berpartisipasi dalam kehidupan ilahinya. Maka kita diundang untuk masuk. Ketika memasuki pintu itu, kita diundang untuk masuk di dalam misteri keilahian Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Oke, sudah 7 sudah beres semuanya. Terima kasih. Sungguh luar biasa, tepat waktu. Terima kasih Romo telah menyampaikan materinya. Dan mungkin ya, dalam penyampaian materi tadi mungkin ada yang masih kurang paham, kurang mengerti. Saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya tentang materi malam ini, ya, 1, 2, sampai 3 orang. Waktu kita terbatas. Sekarang saya berikan kesempatan pertama. Silakan tunjuk tangan, berdiri, sebutkan nama dan dari mana. Ada? Puji Tuhan kalau enggak ada. Syukur pada Allah. Berarti sudah paham semua, sudah jelas. Atau ada? Sudah enggak ada? Satu aja dari moderator lah. Kalau begitu. Boleh Romo? Boleh Romo. Pertanyaan saya kurang ini, apakah pintu suci ini identik atau tertuju kepada diri Yesus Kristus? Karena suci. Apakah memang dia yang dituju, tetapi kita masih ragu-ragu karena kita diarahkan juga harus melalui pintu yang mati, istilahnya benda mati, tetapi pintu yang hidupnya itu apakah memang tertuju kepada Yesus Kristus? Lebih ke istilah ya, pintu suci. Satu jelas tadi sudah dikatakan, itu mengacu kepada ayat Yohanes tadi, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat. Tetapi kalau tadi
kita merunut ada 7 makna tadi. Selain itu ada hal yang lain, yaitu istilah suci itu undangan bagi kita. Ketika kita memasuki pintu itu, berarti itu adalah undangan bagi kita untuk semakin mengarahkan diri pada kesucian ya. Tadi lalu ada penerimaan sakramen pengampunan dosa, lalu ada tindakan karya amal untuk membuat perubahan di sekitar kita. Semua itu adalah jalan bagi kita untuk mengarahkan kepada kesucian. Jadi istilah suci itu menunjuk pada Yesus, tetapi juga kepada arah di mana kita berziarah, kita semakin mengarahkan diri pada kesucian. Baik, terima kasih Romo. Masih ada? Enggak ada. Kalau enggak ada, kita tutup sesi kedua ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Romo yang dengan semangat memberikan pengajaran pada malam hari ini, dan semoga kita para peziarah malam ini semakin terbuka pikiran dan hati kita untuk memahami pintu suci ini. Kami persilakan Romo untuk menuju sakristis, dan mari kita sekali lagi memberikan tepuk tangan yang meriah buat Romo yang kita sayangi. Dan